hati-hati, dia beda faham sama kita. Gitu loh, sama muslim loh itu. Jangan-jangan pengurus sedang digituin ya Bu? Ya, hati-hati, dia itu sesat gitu. Hati-hati, ini orangnya suka ngaji-ngaji ilmu tasawuf. Hati-hati, jadi suka kecurigaannya tinggi. Curiga dalam agama itu bukan agama, tapi sikap beragama. Agama itu suci, sikap beragama tidak suci. Ini perhatikan, agama suci, sikap beragama suci nggak? Sikap beragama nggak pernah suci. Di mana munculnya konflik beragama? Ini bukan lintas agama dulu, satu agama dulu nih, apapun agamanya. Ketika orang yang beragama ini merasa sikap dia itu sesuci agamanya, maka kalau sikap dia dikritik, dia menganggap orang itu ngeritik yang suci. Paham maksudnya? Nah, jangan sampai itu terjadi pada Bapak Ibu. Ini sebelum ngomong sukses dunia akhirat, harus sukses dulu cara berpikir beragamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya pernah mengharamkan musik Bapak Ibu. Lalu tahun berapa saya bangun tidur di kos-kosan, teman saya nyetel lagu, jadi saya tinggal di kos-kosan, itu base campnya musik metal. Udahlah kita mengharamkan musik, yang didengar tiap hari musik metal. Waduh, stresnya bukan main, dan tambah benci dengan musik. Tapi satu kali pagi, sebelum subuh, yang dengerin musik metal itu nyetel salah satu lagu pop anak muda zaman itu yang lagi hit. Saya nggak usah sebut lah ya. Saya mengharamkan secara pemikiran. Tapi perasaan kita kok menikmati, jadi bangun tidur, kok enak ya gitu. Waktu azan di seberang kosan, saya bukan bangun, baru sadar, yang saya dengarkan kan haram. Tapi kenapa asik ya? Akhirnya siang itu kita masuk perpus. Alhamdulillah saya diizinkan Allah bisa baca teks Arab yang tidak ada harokatnya. Disebutnya kitab Arab gundul atau kitab kuning ya. Itu nggak semua kiai bisa baca, karena kiai itu banyak kiai pendakwah, bisa orasi tapi nggak bisa baca teks. Ini uniknya orang Islam yang klasik, mereka kitab yang dibaca 14 abad yang lalu itu masih bisa dibaca hari ini dengan teks yang sama tanpa terjemahan. Nah, dan kami diajarkan begitu oleh guru-guru tua. Akhirnya saya carilah kitab-kitab tua itu yang membicarakan tentang musik. Oh, ternyata hukum musik itu beragam. Maksud saya menceritakan ini apa? Jangankan beda agama, satu agamanya perbedaan fahamnya sangat banyak. Sampai hari ini nggak bisa jadi penyanyi. Ya, kenapa? Karena udah keblok. Otak nyanyinya sudah keblok, walaupun sudah nggak mengharamkan musik dan nyanyian. Nah, Bapak Ibu yang karena Allah, saya mengalami perubahan itu beberapa belas tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya berpikir ilmu Allah itu luas, ilmu Tuhan itu lebih luas dari langit dan bumi. Dan ayat yang dibaca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Nah, ini yang jadi tema kita untuk mengisi supaya sukses dunia akhirat. Mau sukses nggak? Sukses itu apa? Apa? Banyak duit? Bukan. Sukses itu kita sampai kepada yang dicita-citakan. Cita-citanya udah kesampaian belum? Belum. Cita-citanya apa? Ya, dunia, sukses di dunia apa? Apa sukses di dunia?
Bahagia itu dengan apa? Beda orang ya. Oke, kalau gitu kita baca surat Fatihah dulu ya, supaya hati kita semua dapat menjawab pertanyaan saya. Ila ruhin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membuka hati kita berkat surat Al-Fatihah yang berarti surat pembuka. Kalau di dalam sholat, orang sholat gak baca Fatihah, sholatnya sah gak? Kenapa? Karena Fatihah itu pembuka dialog dengan Allah. Allah itu sebutan Tuhan dalam bahasa Arab. Saya punya kawan, dia lama di Arab, dia seorang pimpinan gereja di Marseille, Prancis, dan bahasa Arabnya lebih fasih dari saya karena dia 9 tahun di Mesir, dan dia menyebut Tuhan itu Allah, bukan Allah ya. Kalau Allah itu dalam bahasa Arab itu di belakangnya harus ada i dulu, billah, ilallah. Kalau bacanya o, ilallah, bukan o juga, tapi antara a dan u itu Allah. Jadi cara baca Allah sih gimana? Bukan Allah, Allah. Jadi a tapi cenderung kepada u. A cenderung kepada u, bukan Allah. Tapi Allah. Bacanya a tapi lidahnya ngarah ke u. Allah. Coba. Sekarang yang sedang dihajar oleh Israel, Beirut, Lebanon, itu pusat Kristiani di Arab. Nah, beberapa kawan kita orang sana, mereka nyebut Allah. Kalau baca Injil itu mirip kayak kakak-kakak tadi yang sholawatan, tapi pakai haleluya gitu. Ya, kita tidak akan mencampur adukan agama, karena lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Dan di sisi Allah yang agama itu disebut agama penyerahan, al-Islam. Maka kita lomba-lomba aja menyerah dirikan kepada Tuhan, kepada Allah. Nanti di akhirat, nanti lihat aja siapa yang diterima ya. Ya. Dan gak usah beragama itu, ikuti ayat ini. Ayat ini sangat universal. Wasari'u, ayat berapa tadi? Ayat 133, surat ketiga. Nah, nanti silakan dicek di rumah. Saya punya semua kitab agama di Indonesia, saya punya Bapak Ibu. Mulai dari mushaf lebih dari 20 saya punya. Mushaf Quran dari beberapa macam cetakan. Kalau Injil saya punya 2, karena ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Kita punya juga Tao, tapi yang saya belum punya Konghucu. Nanti biar orang Konghucu kalau perlu kirim ke kita lah ya. Kita pengen tahu juga ajaran mereka kayak gimana. Ayat ini universal, kalimatnya wasari'u, bersegeralah kamu semua tanpa terkecuali ila rabbikum, datang kepada penciptamu. Rabb bahasa Arab itu artinya pencipta. Ya. Bersegeralah kamu kepada penciptamu. Dalam bahasa Arab disebut apa? Rabb, Rabbi, Rabbuna. Rabbi Tuhanku, Rabbuna Tuhan kami. Rabbukum Tuhanmu. Bersegeralah kamu kepada penciptamu. Kalau mau pulang kepada Tuhan, kepada Allah, itu dengan apa? Nah, disebutkan di sini wajannatin. Di sisi Allah itu ada surga. Surga itu Bapak Ibu bukan bahasa Arab. Surga itu terjemahan dari Syekh dari Aceh, namanya Abdul Rauf Singkili, dari Singkil. Orang yang 20 tahun ngaji, belajar, kuliah di Arab.
tahun 1600-an, 1700-an. Lalu dia pulang, di Indonesia masih Hindu-Buddha, tapi Islam sudah masuk. Kristen belum ada di Indonesia waktu itu, yang baru ada Hindu dan Buddha, Islam sudah ada, dan kepercayaan. Orang-orang Hindu-Buddha menyebut alam yang indah setelah kematian itu adalah swarga. Kalau di Jawa jadinya swargo, ya. Nyampe di Padang, Pak, surgo, sarugo. Kalau di Batak apa, Bu? Surga, ya. Sama lah ya. Itu bukan bahasa asli kita, tapi itu bahasa Sanskrit. Artinya pun tidak sepadan dengan bahasa Arab, karena swarga itu alam yang beda dengan apa yang disebut di dalam bahasa Arab. Surga bahasa Arab, jannah, itu bahasa Arabnya dari kata jannah. Jannah itu artinya kebun yang tersusun rapi. Kebun yang tersusun rapi dan indah. Coba perhatikan kalimat berikutnya. Ini tamparan buat kita, khususnya yang berkitab suci Al-Quran. Khususnya. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya apa itu? Bukan itu. Kalau hanya Allah, ya Allah yang tahu, Bu. Jangankan surga, bumi aja hanya Allah yang tahu luasnya. Bumi itu flat apa bulat? Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Kalau di foto kayaknya dia melengkung, tapi kan efek kamera. Dilihat di atlas flat, ya. Tapi kalau dilihat di foto bulat, ya terserah, kan nggak ada kewajiban. Rukun iman ke-7 meyakini bumi itu flat, kan nggak ada kan? Rukun iman ada 6, yang ke-7 ada nggak? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi pun kita nggak tahu luasnya seluas apa. Di Indonesia masih banyak ke wilayah yang belum ada penghuninya. Sumatera masih banyak. Saya kira di Jawa udah padat, ternyata Jawa tuh masih banyak yang kosong. Kita baru pulang dari Gunung Kidul, masih banyak yang kosong di Gunung Kidul. Setangganya Pak, ya, tetangga Ibu ya, Salatiga juga kan. Artinya apa? Bumi ini belum penuh amat. Terus ada orang yang memonopoli Tuhan dan surga-surganya. Itu kira-kira gimana? Yang memonopoli Tuhan itu bertentangan dengan Tuhan itu sendiri. Allah itu maha luas, sorganya maha luas. Luasnya sorganya Allah seluas langit bumi, luasnya ampunan Allah seluas dirinya. Ada yang tahu seluas apa Allah itu? Allah itu pengampun. Apa arti pengampun? Pengampun. Ibu punya salah, tapi ibu dia gak dianggap salah, itu namanya pengampun. Mohon maaf, ini sifat maskulinnya Tuhan. Jadi Allah itu menciptakan untuk kita sifat yang maskulin, itu berasal dari sifat dia. Disebut jalal. Ada sifat yang feminim, tapi Allah bukan feminim, Allah bukan maskulin. Itu disebut jamal. Allah itu pencemburu. Tuhan itu pencemburu. Maka kalau kita menyembah selain dia, dicemburu. Ibu kalau suami foto profil di handphonenya bukan foto kita, gimana? Bertanya-tanya nggak? Suamiku cinta aku nggak gitu ya? Ya. Buat foto wallpaper ya. Tapi kok nggak muncul-muncul nih foto kita ini? Ya. Jangan-jangan dia nggak cinta-cinta amat sama aku. Atau dia majang pasang foto selain ibu yang lain, gimana? Gimana? Oh, bisa pecah itu handphonenya. Maksud saya apa? Itu sifat ibu tahu datangnya dari mana? Ibu yang menciptakan? Bukan. Itu Allah, Tuhan yang menciptakan dalam diri kita. Di diri saya juga ada itu.
Jangankan gitu, Bapak pernah nggak Pak ngelirik cewek lain depan ibu? Iya, ngelirik cewek lain depan ibu. Nggak berani. Yakin nggak berani. Iya, cantik itu objektif Pak. Cantik itu objektif, cinta subjektif. Sepakat? Kalau cinta, maka semua yang dilihat cantik. Tapi kalau cantik itu sendiri, dia objektif. Indah itu apapun agamanya, orang sepakat. Bahwa Pulau Bali itu, Ubud dengan semuanya, indah nggak? Benar nggak? Puncak Cibodas yang masih asri itu, yang dekat Gunung Gede, indah nggak? Apa ditanya dulu, kamu agamanya apa? Yang bilang indah itu. Enggak ditanya kan? Ditanya dulu nggak? Pulau Seribu yang masih ada yang pantainya masih oke, masih bagus, masih perawan, lautnya juga masih bagus. Kalau kita snorkeling masih oke. Itu perlu nanya dulu nggak? Kamu agamanya apa? Yang mau menikmati, kan nggak perlu. Atau yang kedua, kalau ada orang kena musibah, nanya dulu nggak agamanya apa? Kita mau bantu orang, nanya dulu nggak agamanya apa? Gimana Bu? Serius? Bener? Kali ada yang tabrakan, nanya dulu, kamu agamanya apa? Gitu nggak? Kalau ya kebangetan itu. Maka guru kami namanya Al-Habib Ali Al-Jufridi, tinggal di Mesir sekarang. Dia dikafirkan oleh saudara sesama muslim karena mengatakan satu hal yang gak dipahami oleh orang Islam itu sendiri. Apa kalimat dia? Perhatikan bahasa Arabnya. Al-insaniyah qabla tadayyun. Al-insaniyah, insan, itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia itu. Al-insaniyah kalau diterjemah ke bahasa Inggris, humanity. Apa terjemahan humanity? Sisi kemanusiaan qabla tadayun itu lebih dikedepankan daripada sikap dan cara beragama, bukan agama. Jadi bedakan agama dengan cara beragama. Mohon maaf, ini yang muslimah, jilbabnya kok beda-beda? Mana yang paling beragama? Tergantung dia NU Pak Ikhwani. Mana yang paling Islam menurut Allah? PKB, PKS. Apanya yang paling Islami? Jilbabnya. Kalau tahlilan kan banyakan PKB. P3. Lah P3 sama PKB kan sama aja isinya. Apalagi? Muhammadiyah sama NU, mana yang paling Islami? Apa dulu standarnya? Kan itu. Jadi sikap beragama itu subjektif. Itu usaha kita, pandangan kita. Tapi kalau si agamanya, dia mutlak dari Allah. Agama itu sumbernya satu. Tuhan yang satu. Kalau Tuhannya satu, nggak mungkin agamanya banyak. Tapi sikap beragama itu yang membuat orang hari ini beda-beda agama. Jangankan lintas agama, sesama muslim pun sudah lintas pemahaman. Jangan heran Ibu, Bapak ya, beda faham. Itu teman yang ngomong, kamu mau ngaji kemana? Ke Arazi, Buya Arazi. Ya. Nanti teman yang ngomong, hati-hati, dia beda faham sama kita. Gitu loh, ngomong sesama muslim loh itu. Jangan-jangan pengurus sedang digituin ya Bu? Ya, hati-hati, dia itu sesat gitu. Hati-hati, ini orangnya suka ngaji-ngaji ilmu tasawuf. Hati-hati, hati-hati. Jadi suka kecurigaannya tinggi. Curiga dalam agama itu bukan agama, tapi sikap beragama. Agama itu suci, sikap beragama tidak
suci. Ini perhatikan, agama suci, sikap beragama suci nggak? Sikap beragama nggak pernah suci. Di mana munculnya konflik beragama, ini bukan lintas agama dulu, satu agama dulu nih, apapun agamanya. Ketika orang yang beragama ini merasa sikap dia itu sesuci agamanya, maka kalau sikap dia dikritik, dia menganggap orang itu ngeritik yang suci. Paham maksudnya? Nah, jangan sampai itu terjadi pada Bapak Ibu. Ini sebelum ngomong sukses dunia akhirat, harus sukses dulu cara berpikir beragamanya. Sudah oke belum? Jadi kalau ada orang beda paham sama kita, itu agamanya mungkin masih sama. Yang berbeda apa? Ya, coba perhatikan Rasulullah ketika bicara dengan ahli kitab. Ahli kitab itu dua. Ahli kitab itu terjemahan the people of book. Saya nggak tahu terjemahan itu kenapa di Inggris diterjemahkan begitu. Orang-orang yang mendapatkan Alkitab dari langit. Apa kata Nabi? Masih surat ini juga Al-Imran. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nabi itu tadi saya ngomong ke beliau, ya. Nabi itu plural tapi tidak liberal. Nabi itu plural tapi tidak liberal. Apa makna plural? Menerima perbedaan dan menawarkan perbedaan itu tetap utuh. Apa kata beliau kepada mereka ahli kitab Yahudi Nasrani? Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita kembali kepada satu kalimat yang kita sama. Apa itu? Hanya menyembah satu Tuhan. Ya, saya banyak juga ngobrol dengan pendeta. Bagi mereka Tuhan satu. Tuhan itu satu. Saya ngomong juga sama teman-teman dari Bali. Saya tanya, Tuhan kamu banyak nggak? Enggak, cuma satu. Ya. Jadi Wisnu, siapa lagi? Siwa, itu bukan dua sosok. Itu bagi mereka satu zat. Cuma nggak tahu di mana interpretasinya berkembang, lalu orang meyakini itu beberapa sosok. Kalau di dalam Islam, itu kurang banyak kalau cuma 3. Dalam Islam itu ada 99 nama di hadis. Ada yang menyebutkan 120. Di Quran lebih dari 2000 nama Allah. Dan nama itu mirip-mirip. Kayak Siwa, Wisnu gitu. Cuma bukan sosok yang beda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang penyayang itu siapa? Allah. Yang pengasih? Tapi sayang dengan kasih lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sayang. Sayangnya universal. Semua makhluk diberi. Di dunia. Kalau rahim khusus di akhirat. Kepada orang yang percaya kepada dia. Yang baik-baik yang disebutkan di ayat ini. Ya. Jadi yang dapat rahim itu sukses akhirat, yang dapat Rahman sukses dunia. Berarti kalau ingin sukses dunia akhirat, mesti menjiwai Rahman, kasih dan sayangnya Allah. Maka saya heran kok ada orang beragama, apalagi agama yang saya anut sendiri, agama Islam Bapak Ibu mayoritas, setiap hari membaca surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penyayang, pengasih, penyayang, pengasih. Tapi kok dia sehari-hari sukanya bertengkar? Apa masalahnya? Benar nggak Bu? Orang Islam paling senang hari ini konflik? Karena mayoritas di Indonesia orang Islam yang konflik pasti orang. Kalau di Amerika yang konflik siapa? Orang Kristen. Di Jerman Protestan. Yang konflik di Jerman itu siapa? Ya, yang konflik di Rusia orang komunis, sesama komunis. Yang konflik di Cina sesama komunis. Jadi jangan ngomong gini. No, lihat no, ya.
Yang korupsi di Indonesia siapa? Muslim. Yang maksiat di Indonesia siapa? Muslim. Yang dibarbar siapa? Muslim. Nggak begitu logikanya. Ya, nggak begitu logikanya. Bedakan orang beragama dengan agama itu. Orang Islam dengan Islam beda. Islam di sisi Allah. Kalau orang Islam belum tentu di sisi Allah. Loh, kok beda? Orang Islam di Arab hidungnya mancung apa pesek? Lagi-lagi Bu, orang Islam di Arab hidungnya mancung apa pesek? Oke? Berarti orang Islam itu bukan satu ras. No? Bahwa Islam itu bukan kemudian kita ngomong ini, oh kita ini kalau Islam pasti dizolimi. Nggak begitu. Ya, itu baper namanya. Nah, ayat ini orang itu nggak masuk. Coba kembali ke ayat. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Jadi Allah itu sedang mempertontonkan dirinya yang pemaaf. Kenapa orang yang beragama hari ini suka ngancem? Ibu kalau masuk ke masjid hari ini atau pengajian sering diancam atau sering dihibur? Bukan, dihibur dengan ampunan Allah atau dihibur dengan kata-kata, itu beda loh ya. Kalau ingat Allah itu ingatnya ancaman, neraka, atau ingatnya diampuni? Sejak kapan? Ya, dulu waktu disuruh sholat sama orang tua gimana kalau nggak sholat? Wah, kalau kamu ntar masuk neraka loh. Digituin nggak? Jadi kita itu sholat bukan karena sadar ingin mendekat kepada Allah, tapi karena diancam. Betul nggak? Jadi kesannya kalau beragama itu tegang. Betul gitu? Mulai sadar nggak Ibu kalau bangunin anak pagi-pagi sholat gimana? Sholat nggak? Kalau dia nggak mau, neraka kamu gitu ya. Ya, untung udah nggak begitu ya. Ya, setelah ngaji di sini nggak boleh begitu lagi ngomongnya. Allah itu menyebut dirinya Rahman Rahim, pengasih penyayang lebih sering daripada dia maha mengancam. Coba baca bismillah, ada nggak bismillahil muntaqim? Ada nggak? Yang ada bismillahir, kalau nyembelih bismillahi Allahu Akbar. Nggak ada kalimat dengan nama Allah yang maha nyiksa gitu. Nggak ada. Dengan nama Allah yang maha membalas hamba-hamba yang jahat. Ada nggak? Ada nggak Pak Samsudin? Kan namanya pelita agama. Adakah ayat-ayat yang bukan dengan nama Allah yang maha pendendam? Ada nggak? Terus kenapa orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, terus dia pendendam, tidak menebar kasih sayang? Maka orang Islam itu belum tentu Islami. Jadi kalau ada orang ganggu kita, orang Islam, belum tentu dia mengganggu Islamnya. Maaf nih Pak Samsudin kan Muslim nih. Kalau saya memindahkan atau menghina Pak Samsudin, itu menghina Islam apa menghina Pak Samsudin? Bisa dua-duanya. Gawat ini. Gawat ini. Sejak kapan Pak Samsudin mewakili Islam? Maka saya tadi nanya, partai yang 5 itu, mana yang betul-betul mewakili Islam? Sehingga jika dia menang, yang menang itu Islam. Atau emang tidak ada partai yang mewakili Islam? Itu hanya partai yang mewakili orang-orang Islam. Jadi kalau saya singgung Pak Samsudin nih, Pak Samsudin ini kurang ajar. Misalnya ini Pak ya, itu saya menghina orang Islam atau menghina Islam? Orang. Ya. Tapi kalau saya menghina sholatnya, apalah sholat, nah itu baru. Tapi kalau saya menghina cara sholatnya itu boleh. Kalau saya guru, kamu nih sholat kok kayak ayam gitu ya. Guru boleh, supaya mendidik murid supaya dia naik. Yang dihinanya bukan Islamnya, tapi yang dihina itu perilaku buruknya. Tapi insya Allah guru-guru kita tidak mau menghina.
Ya. Jadi ayat ini nyindir kita semua, bersegeralah kepada Allah dengan apa? Ila maghfiratim min rabbikum, kepada maafnya Tuhan. Maksudnya Bapak Ibu, kalau ada konflik apapun, ingat Allah aja pemaaf, pengampun. Masa kamu gak pemampun? Ada yang masih dendam gak sampai hari ini? Halo? Bener, coba ingat orang yang paling nyebelin. Ingat-ingat coba, 1, 2, 3. Udah kebayang? Jangan-jangan wajah saya lagi. Oke, sekarang ingat 1, 2, 3 wajah orang yang pernah nyakitin hati Bapak Ibu, yang bikin patah hati dulu. Ada nggak? Oh, mulai ada. Mulai ada Pak Samsudin. Ya. Kalau kita selalu ingat orang yang nyakitin hati, bisa tidur nggak? Makan nggak bisa, tidur nggak? Lalu Allah ciptakan yang namanya lupa. Benar nggak? Karena Bapak Ibu lupa, akhirnya bisa tertidur dan bisa move on sampai hari ini. Tapi kalau di sekolah lupa, gimana? Kalau kerja lupa, ternyata lupa itu tidak selalu jelek, tapi ada jeleknya. Kalau Bapak Ibu lupa sama istri, sama suami sendiri. Lalu Allah mengatakan, segeralah kamu ke surganya yang seluas langit dan bumi. Maksudnya, wahai orang yang mengaku bertuhan, kenapa kamu tidak pengampun, pemaaf? Kenapa kamu hatinya tidak seluas langit dan bumi? Padahal surgaku seluas langit dan Nah, saya berharap berdoa nih setelah ini Bapak Ibu, hatinya seluas langit dan bumi. Di bumi itu agamanya banyak gak? Rasnya banyak. Betul, banyak pohon. Ya, benar. Banyak karakter orang. Dan bumi nampung. Bumi siap nampung gak? Lebih mulia api, air, udara, tanah. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat? Api, air, tanah, udara. Mana yang lebih hebat? Air. Nah, Pak, yang 4 ini. Kan mau jadi avatar kan? Mana yang lebih hebat? Air. Air bisa tumbuh nggak? Makanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Air itu pelengkapnya, udara itu pelengkapnya, api itu pelengkapnya. Ini hari ini kita pakai energi api. Ini pakai api nih Bu, listrik. Tapi nggak mungkin dong saya mengambil api begini kan, nggak mungkin. Tapi apinya dia olah dulu. Itu hebatnya tanah. Tanah itu bisa menumbuhkan. Api bisa menumbuhkan atau menghancurkan. Oke, udara, angin bisa bikin puting beliung. Maka dari semua unsur yang 4 tadi, mana yang paling bisa membuat regenerasi? Tapi tanah itu diinjak nggak Bu? Halo? Ibu-ibu ini dari tanah apa dari api? Ya. Tanda ibu-ibu dari tanah, mohon maaf. Ibu ini punya rahasia rahim Allah. Sehingga regenerasi alam semesta itu sentralnya pada ibu-ibu ini. Walaupun sekolah beliau S2, S3, itu nggak bisa Bu. Laki-laki ini nggak bisa ngelahirin. Yang bisa cuma buang air doang nih. Tapi ibu-ibu ini punya satu rahasia dalam diri yang disebut rahim. Rahim itu tempat kasih sayang Allah. Maka ibu-ibu ini lebih mau berkorban nyawanya daripada bapak-bapak kalau urusan anak. Benar nggak? Nah, saya nggak punya itu Bu. Dan rahim itu ada agamanya nggak? Nggak ada. Rahim itu kasih sayang Allah dan dia universal. Dia nggak ada KTP-nya. Nggak ada KTP-nya itu. Ibu, rahimnya ada KTP-nya nggak Bu? KTP rahim Islam, gitu ada nggak? Itu yang disebut di dalam hadis Nabi,
Setiap kamu terlahir dalam keadaan fitrah. Nggak ada KTP-nya, nggak ada status agamanya, nggak ada. Bersih. Lalu orang tuanya lah yang memberikan status kepadanya. Maksud saya Bapak Ibu, mulailah beragama, tidak lagi ngikut-ngikut Bapak. Orang tua. Mulailah bertuhan dengan pencarian diri sendiri. Bukan ngikut-ngikut orang tua. Berani nggak? Udah tua belum? Ini udah tua belum? Belum ngerasa tua? Pak Samsudin maaf, umurnya berapa Pak? 55. Kalau Ibu Selamat? 54. Kok lebih tua Pak Samsudin bukannya? Ya, karena nggak pakai skincare. Kita cowok-cowok kan nggak pakai begitu Pak ya. Sekarang udah ngerasa tua belum? Di dalam Islam, umur puncak itu 40. 40 harus menentukan agama sendiri. Udah Islam nih, misalnya udah Islam. Islamnya jangan hanya Islam tradisi, ngikut-ngikut orang kebanyakan, tapi Islam karena Bapak Ibu ngaji dan belajar sendiri, belajar cari guru. Udah begitu belum? Sehingga nanti kalau dalam ajaran kita, orang kalau meninggal itu sudah ada BPK pertama bertugas. Langsung diaudit Bapak Ibu. Diaudit, baru kemudian ditanya oleh malaikat. Malaikatnya namanya Munkar Nakir. Apa pertanyaan mereka? Siapa Tuhanmu? Mau jawab begini, Tuhanku yang disembah sama babe, gitu nggak? Gitu nggak? Oh itu dicubit nanti sama malaikat tuh. Bahkan gergetan tuh malaikat. Oh saya nyembah Tuhan yang disembah oleh mama, gitu nggak? Udah nggak boleh gitu. Mesti menentukan Tuhannya siapa. Bukan Tuhan yang disembah orang tua kita ikut-ikutan. Tapi asbab kita ngaji, belajar Bapak Ibu, Tuhan yang disembah orang tua itu siapa? Pelajarin itu siapa. Bener nggak dia Tuhan beneran? Atau Tuhan-Tuhanan? Kalau di filsafat, nah kebetulan saya di filsafat juga Bapak Ibu. Tuhan itu ada Tuhan yang murni. Ada Tuhan yang dicipta, yang diimajinasi. Kita ini menyembah Tuhan yang kita imajinasikan atau menyembah Tuhan yang memang dia murni sebagai Tuhan? Gimana yang benar? Ini tinggal cek. Halo Bapak Ibu. Nyembah Allahnya waktu susah apa senang? Dua-duanya. Insya Allah. Tapi biasanya bisa nangis kapan? Ya, benar ya. Jadi dekat ke Allahnya kalau susah ya. Benar. Dekat ke Allahnya pas lagi. Terus doa, ya Allah, aku mohon kedekatan kepadamu. Nanti dikasih susah mulu sama Allah tiap hari. Mau begitu? Makanya Allah mengatakan lewat lisan Nabi, orang yang makan minum bersyukur itu setara dengan orang yang berpuasa derajatnya. Pilih mana Ibu? Ini hari ini pada puasa nggak? Enggak, kemarin puasa. Ibu puasa, saya minum dengan mengatakan terima kasih wahai Tuhan yang memberi aku minuman dan menyegarkan hidupku. Itu setara dengan orang yang nggak makan minum. Gimana? Pilih mana, makan apa minum? Pilih nggak makan apa pilih makan? Pilih makan ya? Oh pantesan menggendut dan Oke, kembali ke ayat. Sorga Allah seluas langit dan bumi. Bumi Allah itu memuat semua agama, semua mazhab, semua aliran. Tapi kenapa orang-orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik sorga yang seluas langit dan bumi, hatinya sempit, bahkan lebih sempit dari lorong tikus?
Ini yang jadi pertanyaan saya sudah lama. Kok semakin beragama, dia semakin sempit. Kita ini sesat, nggak perlu setan, Bu. Maka bulan puasa masih ada maksiat nggak? Padahal setannya lagi dibelenggu. Setan itu mengalir di pembuluh darah. Setiap kali orang puasa, maka setannya langsung keikat. Jadi di mana setan mengalir? Dan setan itu dua jenis. Ada dari klan jin, ada dari klan manusia. Hati-hati, punya teman jangan sampai temannya teman setan. Apa sifat setan? Kebalikan dari sifat orang yang sukses dunia akhirat. Di ayat ini disebutkan uiddatil muttaqin. Sorga yang seluas langit bumi itu disediakan, dijanjikan untuk orang yang muttaqin. Muttaqin bahasa Arab artinya orang yang menjaga hatinya. Ya. Kalau terjemahan Kementerian Agama, orang yang bertakwa. Anak-anak hari ini mengira takwa itu pakaian, baju takwa hari Jumat. Ibu-ibu lagi pakai baju takwa ya? Enggak. Itu bukan baju takwa. Takwa itu di kolbu. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam kolbumu. Di dalam hatimu. Apa arti takwa? Menjaga pandangan Allah kepada kita, itu takwa. Ini pada pernah sekolah semua kan? Kalau guru kita di sekolah lagi merhatiin kita, semuanya pada menampilkan kebaikan nggak? Ya, bener ya? Tapi perasaannya tegang dan takut. Betul? Sekarang Bapak Ibu dari jauh diintip, dilihat oleh orang yang Ibu suka. Kikuk juga nggak? Tapi seneng. Seneng? Senengnya beda nggak dengan seneng diperhatiin guru? Kalau sama guru rasanya takut, kalau sama ini rasanya berbunga-bunga. Beragama itu juga begitu. Kalau kepada yang ditakuti, ini orang akan merasa hidupnya tegang. Nah, kebanyakan orang beragama dengan psikologi seperti ini. Apapun agamanya sama. Psikologinya diancam, diperhatiin, bakal diaudit, kan BPK kan kerjanya ngaudit kan? Ya. Jadi Tuhan akan mengaudit, malaikat akan mengaudit, ancamannya begitu. Tapi ada jalur lain kalau kita beragama itu, jalur cinta. Mohon maaf Ibu, Ibu ini belanjanya sama suami, kalau suami sudah cinta ngitung-ngitung nggak suami? Sama suami ya? Mohon maaf. Kita lagi di resto sama suami. Kita mau makan apa aja terserah kan kata suami. Di samping Ibu ada perempuan, istri tetangga. Oke, siapa? Istri? Dia ditraktir sama suami. Misal. Itu suami mikir-mikir loh. Jangan sampai mesen yang mahal-mahal. Ya. Karena aku belum siap menafkahimu. Karena belum ada rasa cinta kepada dia. Tapi kalau sudah ada rasa cinta, ngitung nggak? Ibu mau nggak dihisap nanti, nggak diaudit BPK akhirat? Mau? Kalau BPK dunia hanya mengaudit, kalau ini lembaga-lembaga negara ya. Kalau BPK akhirat, semua orang yang tinggal di dunia akan diaudit. Apapun jabatannya. Suami, istri, anak, diaudit semua. Mau nggak diaudit nggak? Mau. Gimana caranya? Seperti ibu sama suami. Itu hubungannya apa? Cinta atau transaksi? Kontrak. Maka beda kan kawin kontrak sama kawin beneran? Kan kontrak kan istrinya ini narif, sebulan aku nafkahi sekian ya gitu, ya kan? Tapi kalau ibu menikah tanpa batas dalam Islam, menikah itu nggak boleh menyebutkan waktu, ya, nggak boleh nyebutin waktu.
Tapi juga nggak boleh kemudian mengatakan kita pasangan abadi, nggak boleh juga. Kenapa? Ada orang yang dulu cinta-cintaan, nangis-nangisan, peluk-pelukan, lama-lama benci-bencian. Dan itu nggak mungkin dipersatukan lagi. Jalan keluar dia cerai. Kalau dibiarkan bersama justru membahayakan mereka dan anak-anaknya. Itu bedanya. Nah, ayat ini mengatakan uiddat lil muttaqin. Sorga yang seluas langit bumi itu hanya dijanjikan bagi orang-orang yang, coba diganti terjemahannya, jangan bertakwa. Orang yang menjaga hatinya. Ya, yang menjaga kolbunya. Berarti sorga itu untuk orang yang beramal dengan Oke. Jadi Bapak Ibu kalau banyak sholat, banyak zikir, kalau kolbunya nggak ikut, masuk surga nggak? Maka ada ayat, celaka bagi orang yang sholat, tapi nggak pakai kolbunya. Wal asri, orang itu, bukan itu, ayatnya surat Al-Ma'un. Fawailul lil, bukan mutakin bu, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang musallin itu yang merasa dirinya ahli sholat. Ini perhatiin. Ibu pada sholat tadi pagi, tapi lupakan, anggap kita nggak sholat. Karena kalau kita merasa diri kita sholat, kita akan mandang orang, itu orangnya najis. Nggak sholat tuh orang munafik tuh. Dan ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia beramal dan tidak merasa beramal. Ciri-ciri orang ditolak amalannya, ditolak kerjanya oleh Allah, karyanya Allah ditolak, dia kerjanya sedikit tapi ingin diperhatikan dan dianggap berjasa. Saya yakin di sini juga sama. Ya, ciri-ciri orang paling berprestasi di negara ini, di lembaga ini, orang yang banyak karya dan dia tidak merasa jumawa. Tapi dia merasa ini kerja bersama. Benar nggak? Itu pasti disenangi semua orang. Mohon maaf Ibu pengurus, ciptakan mazhab keluarga. Jadi kita semuanya berkeluarga. Ini keturunan Nabi Adam apa keturunan kera? Berarti bapak kita satu? Bapak kita satu? Tapi biasanya orang kalau saudara itu sering tengkar. Anak sering tengkar nggak? Rebutan-rebutan. Kenapa orang berebut, bertengkar? Karena ada kepentingan yang clash. Dia punya kepentingan yang sama dan ingin memiliki di saat yang sama. Ya, toleransinya kurang. Kenapa orang beragama clash? Karena ingin memonopoli kebenaran di waktu yang sama. Ini jangan sampai di BBK Bapak Ibu, masjidnya menjadi kaku. Masjidnya mesti menjadi Masjid Rahman Rahim. Maka majelisnya tadi dikasih nama, ya, Majelis Rahmatan Lil. Sepakat nggak? Insya Allah itu nama yang sangat bagus sekali. Siapakah yang disebut orang menjaga hati? Coba perhatikan ayatnya. Apa indikator orang jaga hati? Ini coba Ibu, ini jaga hati nggak? Kita cek di Quran indikator pertamanya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang psikisnya stabil. Lagi susah, lagi senang, dia tetap berbagi. Jadi apa indikator pertama? Psikisnya stabil. Lagi susah, fis sarra, lagi senang, au dharra, lagi susah, dia tetap berbagi. Ini yang disebut mentalnya tahan banting. Ini ciri-ciri orang yang menjaga hati. Mohon maaf, jadi pengurus sering diprotes orang nggak? Ya, jangan baper. Mana Bu Ketua? Bu Ketua sekarang siapa? Ya, Ibu diprotes nggak Bu? Atau dikomentari nggak? Ibu nggak baper ya. Kalau baper pasti berhenti dari ketua. Ya. Psikolog itu Bapak Ibu, dia nerima cuma curhatan orang, tapi dia bingung mau curhat sama siapa.
Maka psikolog kalau nggak bertuhan, dia nggak punya ruang dalam dirinya untuk dialog dengan Allah. Nah, ibu ketua ini harus punya ruang di kolbunya dialog dengan Allah lewat sholat. Jadi kalau ada apa event, sholat 2 rakaat. Ya. Coba ibu kalau sholat, kepalanya di atas, lagi sujud tuh di atas apa di bawah? Sujud itu kepala setara dengan telapak kaki. Maksudnya apa? Kalau kita sudah khidmat, maka siap-siap kepala kita dikakiin orang. Dan kita nggak boleh baper. Oke, lanjut. Jadi ciri pertamanya apa? Indikator orang kolbunya terjaga? Psikologinya, psikisnya stabil, lagi susah atau senang, lagi bahagia ataupun lagi gabut, nggak moody. Ya, jangan moody, jangan mut-mutan. Yang kedua, wal qaziminal ghaiza. Kazim itu menjadi nama dari cicit Nabi Muhammad SAW, Musa Al-Kazim. Karena Musa Al-Kazim ini sering disulut kemarahannya oleh orang, tapi dia nggak pernah marah. Kazimin itu bukan memendam marah, tapi tidak sempat dan tidak punya ruang untuk marah. Lain, tegas dengan marah lain. Tegas boleh nggak? Marah-marah ini nggak boleh. Ya, Bapak Ibu kalau marah apa yang terjadi di badan? Darah dari jantung itu dia kemudian memompa cepat sekali ke kepala. Kalau ada bakat darah tinggi, itu bisa pingsan dan bisa stroke. Gimana? Di rumah suka debat nggak sama pasangan? Itu darahnya cepat naik. Saya khawatir nanti ada penyumbatan atau pecah pembuluh darahnya. Oleh karenanya, ketika ada orang pemarah datang ke Nabi, apa kata Nabi SAW? Wahai Rasulullah, beri aku wasiat supaya masuk surga. Kata Nabi, la taghdab, jangan suka marah-marah. Terus apa lagi wahai Rasulullah? Jangan marah-marah. Terus apa lagi? Jangan marah-marah, kamu pasti masuk. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Kalau Allah itu pemarah, nggak ada kita yang masuk surga. Kalau Allah itu pemarah, nggak ada kita yang masuk surga. Wal kaziminal ghaiz, yang menahan emosinya. Berarti ciri kedua, emosinya dapat di-manage dengan baik. Itu ciri-ciri orang menjaga qalbu. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Apa arti maaf? Maaf itu bahasa Arab. Bahasa kita besar jiwa, berbesar hati. Orang kalau hatinya besar, sebesar gunung, kalau ada orang ingin merusak gunung pakai paku, gunungnya rusak nggak? Kalau ada orang ingin menghina gunung dengan ngambil kotoran terus dilempar, itu gunungnya terhina nggak? Hati ibu seluas apa hari ini? Setinggi apa? Ada setinggi gunung? Apa setinggi plafon? Apa sebesar pelita matahari Syamsuddin? Gimana Pak? Coba matahari itu pagi dipuji, siang dimaki. Sore apa Bu? Ibu kalau ketemu matahari sore gimana? Ya, masih panas nih kita pakai skincare gitu. Kalau malam dirindui. Tapi matahari pernah nggak kesal sama kita? Ya, walaupun dia dimaki-maki siang hari, dia besok pagi masih terbit lagi. Nah, itu yang disebut afina anin nas. Dia tetap berbuat baik dan memaafkan orang. Jadi memaafkan itu beda dengan minta maaf. Loh, perhatikan. Ini agak kenceng saya ngomongnya. Minta maaf beda dengan memberi maaf. Ayat ini mengajarkan memberi maaf.
bukan minta. Jika beri maaf wajib, minta maaf lebih. Jadi hatinya mesti lapang sama orang. Jangan tersinggungan. Ibu ngomong, nggak diperhatiin, ibu harus legowo gitu maksudnya. Ya, kayak saya sekarang nih. Saya ngomong, ibu main handphone, saya nggak boleh marah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Wal afina anin nas. Ibu kan nggak pernah jadi penceramah aja, jadi nggak tahu psikisnya. Berat psikis jadi penceramah itu. Harus menarik perhatian orang tuh butuh energi yang kuat sekali. Ya, kadang-kadang kalau di masjid di kampung, Ibu, mic-nya baru di setel pas kita ngajar. Itu nggak boleh sewot sama sekali. Kan kita harusnya sewot nih, kita lagi ngajar nih, itu di setel-setel nih lagi ngajar. Kalau ini kan aman nih ya, dari tadi nggak ada setelan kan. Kalau kita masuk ke wilayah-wilayah lagi ceramah, ada yang bukan pengurus, ada yang bukan ahli IT, itu coba naikin echonya. Dan gak boleh marah, Pak. Walafina anin, memaafkan orang. Nabi Muhammad SAW diundang hijrah ke Taif. Sampai di Taif. Taif itu Mekah, lalu ada pegunungan namanya Taif. Itu Taif orangnya baik-baik, petani, lembut-lembut. Lebih lembut orang Pantura atau orang gunung, Pak? Ngomongnya. Lebih lembut orang, cuma kalau hati belum tentu lebih baik orang gunung, bisa jadi lebih baik hati orang Pantura. Ya, nyablak tapi apa adanya gitu daripada ngomong di belakang. Nabi ke Taif, ternyata sebelum Nabi sampai di Taif, dulu belum ada WA, cuma messengernya sudah datang duluan yang menyebarkan hoax tentang Nabi Muhammad SAW sampai di Taif. Apa kata si penyebar hoax ini? Kamu jangan teringat Muhammad. Muhammad itu nanti buat ajaran baru, nanti bikin rusuh dan akan menghina Tuhan-Tuhan kalian. Padahal salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW tidak boleh menghina Tuhan siapapun. Nggak boleh. Tidak boleh menghina agama siapapun. Tidak boleh menghina kitab suci manapun. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang berpakaian Nabi tapi menghina agama lain, saya mempertanyakan seberapa ikut dia Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana tidak disambut dengan tola al-badru alaina. Tadi tola al-badru ya. Disambutnya pakai apa? Itu orang berbaris, kiri kanan belingkaran semuanya memegang. Ada pegang batu, ada pegang kotoran, ada megang sampah, dan semuanya 1, 2, 3 ngelempar Nabi Muhammad SAW. Balasan Nabi apa Bapak Ibu? Nah, saya mau tanya nih. Ibu habis disakitin sama orang, disakitin sama temen nih, tetangga, atau di sini disakitin orang. Tiba-tiba malaikat datang menawarkan bantuan. Wahai bunda, maukah kamu aku bantu? Kata si malaikat. Bantuan apa nih? Itu yang mencelakai kamu, yang menyakiti hatimu, saya hancurkan dia. Ibu-ibu bilang apa? Lakukan. Betul nggak? Betul nggak? Ya udah Pak Malaikat, laksanakan. Dia belum tahu siapa saya, teman saya malaikat. Dia nggak tahu saya ini kekasih Tuhan yang bisa merintah malaikat. Pasti gitu. Nabi Muhammad didatangin malaikat Jibril, mukanya lagi berdarah, ya serbannya ada kotoran, dilempar sama orang. Apa kata Jibril? Muhammad, kamu pilih. Aku hancurkan Taif dengan satu kibasan. Jadi Sayyidina Jibril ini, atau Gabriel, itu dia punya sayap, itu bisa hancur langsung. Langsung ada badai topan. Tapi Nabi Muhammad jawabnya apa? Tunggu Jibril. Mereka yang melempar aku tidak salah. Tapi mereka tidak mengerti siapa aku, tidak mengerti tujuan baikku. Nabi Muhammad sama Jibril lebih tinggian mana, Bu?
Coba lihat tadi, Jibril emosi, Nabi Muhammad emosi nggak? Malaikat yang tercipta dari cahaya itu emosi, tapi Nabi Muhammad yang tercipta dari tanah tubuhnya emosi nggak? Gimana? Mana yang lebih tinggi spiritualnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat aja disulut marah. Sedangkan seorang Nabi Muhammad SAW yang tercipta dari tanah, bukan dari cahaya, bukan dari cahaya malaikat, ya, itu nggak marah. Gimana? Yang bernabikan ke Nabi Muhammad gimana? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad, kalau disakitin orang, maka ibu kalau disakitin orang, kalau nggak banyak juga yang terganggu, nggak usah dilaporin juga ke polisi. Ya, kan sekarang orang main lapor-lapor semua kan? Benar nggak? Itu baru disinggung dikit. Gimana orang kayak gitu jadi kekasih Allah? Setiap kekasih Allah itu diiringi malaikat-malaikat. Apa kata Nabi? Jangankan kekasih yang tingkat tinggi, pengajar ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu tentang bertuhan, itu didoakan di langit dan di bumi, bahkan seekor ikan di laut sampai semut semuanya mendoakan. Kalau si pengajar ini kolbunya bukan kolbu wali Allah, kekasih Allah, nanti disakitin, diusir, ditawarin sama Pak Polisi, ditawarin tentara Allah dari langit. Itu dia akan ngomong, hancurkan orang yang nyinggung aku. Ya wajar Bapak Ibu nggak jadi nabi ya. Ya. Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Itu 900 tahun dihina oleh umatnya. Nggak tahan juga. Maka beliau berdoa, ya Allah, umatku ini kurang ajar. Ya, masa aku buat kapal dieein tiap hari? Ya udah ya Allah, kalau mereka punya anak pasti anaknya nakal semua, kafir semua. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu umur beliau 900-an tahun. Beliau nggak sabar setelah 900 tahun, wajar. Wajar toh? Ini baru 9 menit dikata-katain udah masang-masang jimat. Ya, baru 9 hari nggak dihargai, baru beberapa langkah kalimat yang menyinggung. Wajar kalau kita nggak jadi nabi. Nabi Nuh pun menyesal setelah dia berdoa. Dia menyesal mendoakan hancur umatnya, itu dia nyesel. Ya. Jadi yang pernah doain keburukan bagi orang lain, coba cabut doanya. Ya, minta ampun. Ya Allah, ampuni aku yang pernah mendoakan keburukan hamba-hamba seperti aku. Ya. Pernah doain buruk orang lain? Ya, doain yang baik lah. Ya. Oke, ciri-ciri orang yang terjaga hatinya suka memaafkan, bukan suka mendendam. Gimana kira-kira? Udah begitu belum? Maka saya nggak percaya orang mau pakai serban kayak mau pakai hijab kayak kalau dia pendendam, dia bukan ahli surga. Ya, bukan ahli surga. Yang disebut ahli surga orang yang menjaga kolbu. Indikator ketiganya adalah bukan lagi minta maaf, memberi. Dia tidak nunggu orang itu minta maaf, dia memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Coba saya ngajak ibu bareng-bareng. Ada orang yang nyakitin ibu beberapa hari ini? Ada orang yang zolimin kita beberapa waktu ini? Ada. Sudah oke? Atau setahun 2 tahun ini ada? Ada Kak? Ada. Ada nggak Bu? Ibu yang duduk? Ada. Betul ada. Pengen masuk surga nggak? Ingin masuk surga nggak? Ini pertanyaan kontan cash. Dan saya tanggung jawab dengan yang akhirat. Ini pertanyaan kalau ibu bisa menjawab, ibu pasti ahli surga. Ya, pasti ahli surga karena ayatnya sudah, ayat ini garansinya. Itu dia. Oke. Gimana? Siap? Coba ikutin ya. Ibu apapun pangkatnya, sekolahnya, coba tanggalkan sebentar. Coba 1, 2, 3 pejabatannya.
1, 2, 3. Bismillah. Sudah? Ingat wajah orang yang nyakitin kita. Sudah? 1. Lebih dari 1 ya 2. Oke, santai, relax. Ingat wajah orang yang kurang ngajar sama kita. Ingat wajah orang yang tidak menghargai kita. Bahkan ingat wajah orang terdekat yang mungkin menyakiti kita beberapa kali. Sudah ingat semua? Katakan iya atau tidak. Sudah? Iya. Coba katakan iya. Masih ingat wajahnya? Oke, ikuti. Dengan nama Allah. Atau yang beragama lain sebut dengan nama Tuhan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu yang lebih luas dari langit dan bumi, dengan sifat pengampun-Mu yang lebih luas dari langit dan bumi, luaskanlah hati kami, luaskanlah piciknya pikiran kami, hapuslah nama orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang pernah menzolimi kami, yang pernah kurang ajar dengan kami, dan maafkan mereka ya Allah, dan maafkan juga kami ya Allah. Ikuti ya Allah. Coba sekarang ingat wajahnya tapi matanya dibuka. Masih ada kesel nggak? Kalau masih ada berarti masih ada nodanya. Ulang lagi cara begitu nanti di rumah. Ulang lagi. Dan caranya memang matanya harus dipejam biar konsentrasi. Dan wajib menyebut dengan nama. Dengan nama siapa? Kenapa? Yang maha luas kasih sayangnya Allah. Maka kita malu yang maha luas sayangnya disakiti tiap hari, dia kasih rezeki tiap hari, tapi orang durhaka kepadanya tiap hari, dia tetap memberi. Ya, itu kalau saya teruskan Bapak Ibu dengan sholawat, dengan zikir itu nangis semua. Cuma karena ini bukan lagi training, bukan lagi motivasi, ini cuma hadiah dari kami untuk memanage wal'afina anin nas supaya dapat satu sifat ahli surga. Dan lakukan ini sampai mati. Hadis terakhir yang saya baca sebelum selesai. Satu kali Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, "No, itu orang wajabat lahul jannah, min ahlil jannah. Dia pasti masuk surga." Maka sahabat-sahabat Nabi kemudian penasaran apa amalan dia. Ibnu Umar nginep 3 hari di situ dan dia tidak menyaksikan orang ini banyak sholat, banyak zikir, banyak sedekah, enggak. Pas dicek, tidak ada amalan sama sekali. Kenapa? Amalannya tidak zahir. Maka disebut muttaqin, orang yang menjaga hati. Amalannya ada di hati. Ternyata amalan kalau di hati, masuk surganya lebih cepat dari kalau amalannya pakai zahir. Karena kalau pakai hati, dia tidak akan riak cari perhatian makhluk. Dia hanya mencari perhatian Allah yang Maha Mencipta. Akhirnya Ibnu Umar langsung labrak dia dan nanya, "Wahai Tuan, mohon maaf jika aku kepo. 3 hari ini aku penasaran, kata Rasulullah engkau ahli surga. Aku kira engkau banyak sholat, banyak zikir, banyak sedekah. Ternyata amalanmu sangat pas-pasan sekali. Kira-kira apa yang membuat kamu disebut Rasulullah SAW ahli surga?" Apa jawaban dia? "Wahai saudaraku, aku tidak banyak amal. Cuma jika aku hendak tidur, siapapun yang terbayang di pikiranku, di hatiku, zalim, menyakiti, musuh, itu semua aku hapus. Jadi amalan tadi bukan amalan saya, itu amalan ahli surga yang namanya sampai hari ini sudah tertulis di surga. Dan siapapun yang mengamalkan ini, sebelum tidur, saya pastikan bangun tidurnya seger.
Pernah tertidur lagi patah hati, bangun tidurnya pasti sakit-sakit badannya. Ya. Atau habis nonton film yang menyedihkan, tertidur, bangun tidur pasti badannya pegel-pegel, Bu. Jadi usahakan sebelum tidur netralkan semua pikiran dan katakan, ya Allah, aku tidak banyak sholat, tidak banyak zakat, tidak banyak beramal, bahkan mungkin ke pasanganku kurang berbakti, ke anakku kurang baik, ke tetangga kurang baik, tapi ya Allah, aku ingin membuang semua kebencian di hati. Itu aja. Dan ibu tidur tanpa ada kebencian di hati. Bisa tidur malam hari ini dengan cara begitu? Pengen jadi ahli surga? Lakukan. Saya yakin yang pertama kedua nggak ada yang sanggup. Tapi yang ketiga ini masa nggak sanggup? Modalnya nggak pakai duit. Kalau yang pertama, dia berbagi susah atau senang. Yang kedua, emosinya dapat dia manage. Ya, ini kayaknya Bapak Ibu, ini pemarah semua ini wajahnya ini ya. Ya, baperan nih orang. Nggak sanggup yang satu kedua, minimal yang ketiga. Ya, ibu boleh pemarah, ngamuk-ngamuk, kemalaki, nggak apa-apa. Tapi nanti memaafkan dia lebih dulu dari dia memaafkan kita. Jadi kalau nanti dia minta maafin dek, jawab, sebelum kamu minta maaf, aku sudah maafkan. Enggak ya, benar. Ya, ini ayatnya masih panjang tapi saya rasa cukup. Kita loncat ke ayat 136-nya. Apa kata Allah? Mereka-mereka yang indikator tadi ada, minimal 3 itu. Ulaika, bagi mereka balasan di sisi Allah, ampunan dan surga. Berarti garansi nggak? Garansi? Disebutkan nggak di situ jumlah sholatnya? Nggak disebutin. Bukan berarti saya bilang ke ibu nggak usah sholat, bukan. Ya, sholat itu kebutuhan diri. Bersedekah itu kebutuhan tabungan Bapak Ibu. Kalau ingin aman tabungannya, berbagi. Jika ingin aman dirinya, sholat. Jika ingin jiwanya tenang, ingat Allah. Jika ingin tumbuh rasa cintanya, bersolawat kepada sang Nabi. Tapi kalau ingin bahagia, jangan menyimpan apapun kebencian di hati. Ya, tegas boleh, galak boleh, ketus emosi, ya dimaklumilah. Tapi yang satu ini harga mati. Ini harga mati. Ya, insya Allah besok pagi bangunnya lebih seger. Insya Allah. Bagi saya itulah sukses dunia akhirat. Ya, orang yang dapat memaafkan dirinya lalu memaafkan orang lain. Ya, maafkan dulu diri kita. Apa arti maafkan diri? Terimalah diri kita apa adanya. Contoh gini, ibu dihina, katakan, emang saya terhina. Aku dari air terhina. Aku orang banyak salah. Wajar kalau salah-salahin. Jangan ngomong gini. Tadi saya dengan Bang Do yang khidmat untuk IT di Ribat, itu ngomong gini. Tapi saya langsung, karena orangnya di depan, jadi kita nggak ngomong belakang. Salah saya apa Bu ya, katanya. Saya nyelutuk, karena dia nanyanya sampai 3 kali, yang ketiga saya jawab, salah kamu karena nggak merasa salah. Ya, salahnya kita itu karena tidak merasa salah. Allah itu tidak suka dengan orang merasa benar. Maka dalam hadis dikatakan, jika engkau tidak merasa bersalah lalu mengaku salah di hadapan Allah, Allah akan ganti generasi berikut yang melakukan kesalahan dan merasa salah lalu minta ampun. Ya, jadi Allah itu nggak galak-galak amat, malah Allah senang sama orang yang salah, yang merasa bersalah. Barangkali itu sukses di dunia, di akhirat, membuang. Ya, masih kesal sama laki? Buang kesalnya. Masih kesal sama anak? Masih kesal sama mertua? Masih kesal sama teman? Sama mantan? Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.